Halo bosku, kembali lagi di channel Pilar Mas Invest Indo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Oke bosku, di seri edukasi dan informasi kali ini kita akan membawa sedikit info yang menarik tentang IPO nih bosku. Nah kemarin kita sedang duduk-duduk santai, tiba-tiba saat kita buka website IPO, wah ada 6 emiten ya yang mau melantai di bursa nih. Nah di video kali ini mungkin kalau biasanya kita bahas semua, kali ini kita bahas 3 nih. Nanti 3 lagi kita bahas di minggu depan nih bosku. Ya udah. Nah 3 emiten yang akan kita bahas itu adalah JELI, BACH, dan yang terakhir ada RANS atau RANS. Ya itu punya Raffi Ahmad ya. Sepertinya kita familiar ya dengan yang itu ya. Raffi Ahmad ini udah malang melintang di industri pertelevisian. Saya dari Bandung, bukan dari Malang. Dia bilang dari Malang. Iya. Saya dari Bandung. Bang Raffi Ahmad ini udah Bandung melintang dari Malang. Nah untuk membahas 3 emiten ini saya sudah mengundang analis spesial dari Pilar Mas Invest kita, Arinda nih. Jadi kira-kira menarik ya nih 3 menarik ya. Oke, nah buat bosku biar tahu info selengkapnya jangan kemana-mana, tetap di channel Pilar Mas Invest Indo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Oke bosku, nah untuk mengawali video ini mungkin kita bahas dari yang listing pertama dulu kali ya. Benar. Yaitu JELI, JELI. Nah JELI ini perusahaan apa sih sebenarnya? Ya, JELI ya. Oh JELI ya, oke. Iya, jadi kalau kita kan dari kecil nih, kita kan sering kan makan JELI yang di warung-warung gitu ya? Kan. Nah itu produknya Inaco JELI ini. Oke. Jadi memang sebenarnya dia secara market share ya dia udah besar gitu. Oh, udah besar ya, udah mulai menjadi top of mind juga ya. Bener, gitu udah kan. puluhan tahun kan. Betul. Dari kita kecil. Nah itu dia. Jadi sebenarnya cukup kuat ya secara profil bisnisnya. Bener juga ya. Oke, nah terus mungkin kinerja bisnisnya gimana nih? Nah kalau dari pendapatannya itu ternyata mengalami penurunan di 2025 itu turun sekitar 4%-an gitu. Tapi laba bersihnya naik sekitar 200%. Dan kalau consumer goods ya mungkin turun itu wajar ya gitu. Dan juga sebenarnya ini perusahaan juga sudah mature gitu. Bisa dikatakan gitu karena emang tadi ya market share juga udah luas. Ya maksudnya luas, top of mind brand, dan kayak orang ke warung buka kulkas pasti ada nih gitu ya. Gitu. Kalau nyari JELI pasti. Ya JELI pasti gitu. Iya. Gokil aman banget. Nah Rin, ini kan berarti kalau mau IPO ini kan mau mendapatkan dana segar ya. Nah ini sebenarnya dana-dana itu mau dipakai untuk apa sih? Apakah yang tadinya JELI-nya ada di kulkas sekarang sampai ada di Atelasa juga, jadinya diluaskan gitu? Atau gimana nih? Yang benar aja. Nah dari JELI itu IPO-nya nanti dananya untuk 51% itu untuk penyertaan modal ke anak usahanya gitu. Oh gitu. Okay. Nah terus sisa-sisanya untuk misal untuk membayar utang, terus juga untuk modal kerja dan operasional gitu. Jadi masih linear lah untuk bisnisnya sendiri, kan dia juga bisnisnya juga linear anak usaha gitu. Oke lah kalau begitu. Nah kalau dari JELI sendiri itu jumlah saham yang ditawarkan di IPO tuh sekitar 350 juta lembar saham ya. Oh banyak ya. Bener, itu sekitar 25,93% ya. Jadi free floatnya nanti lumayan besar nih. Lumayan besar gitu. ya. Nah harga penawarannya itu di kisaran 900 sampai 1120 ya. Ya terus juga kira-kira dari dana IPO itu akan terkumpul sebesar 392 M. Nah tanggal-tanggal penting itu untuk JELI book building di tanggal 15 sampai 22 Juni. Terus juga ada offeringnya di tanggal 1 sampai 3 Juli dan IPO-nya akan di tanggal 7 Juli ya. Oke, ini termasuk perjalanan yang singkat ya. Maksudnya ternyata cepet nih dari book building sampai listingnya nanti ya. Benar. Oke, nah buat bosku nih harus pantengin nih kalau emang berminat beli biar nggak ketinggalan infonya.
Oke, Rin. Nah, tadi kan kita udah bahas soal jelly nih ya. Nah, mungkin sekarang kita bahas yang kedua nih. Batch atau BACH nih ya kan. Nah, kalau BACH ini perusahaan apa sih sebenarnya? Dia itu penyedia genset dan juga telekomunikasi aja. Oh, gitu. Ya, Oke. terus juga terafiliasi sama grup Jarum ya. Ini yang menarik. Oke. Ini berarti emang nih perusahaan 76 ya? Jarum 76. Iya, nah. Yang penting happy. Nah, kalau BACH sendiri ini kinerjanya gimana? Lebih bagus gak nih kira-kira dari jelly? Lebih stabil ya, lebih bagus. Oh, gitu. Kan. Oke. Nah, untuk pendapatannya sendiri dia mengalami kenaikan sekitar 39% ya year on year di tahun 2025. Nah, untuk laba bersihnya itu mengalami peningkatan sekitar 90%. Wow, gede juga laba bersihnya malah ya. Ya, secara year on year di tahun 2025. Wah, ini berarti udah mantep banget nih. Benar. Nah, cuman kalau kita tahu nih udah kenaikan labanya bagus, IPO berarti kan maksudnya udah walaupun labanya bagus tapi masih butuh IPO, berarti butuh dana nih. Benar. Nah, sebenarnya dananya ini buat diapain sih? Nah, sekitar 30%-nya itu bakal digunakan buat bayar utang ya. Terus sisanya sisanya sekitar 70% itu untuk modal kerja. Ya, jadi ya untuk operasional juga ya. Berarti bisa dibilang buat ekspansi juga lah. Ya, jadi bisa dikatakan masih sehat gitu karena kan bayar utangnya hanya 30%. Soalnya kalau 100% bayar utang gitu kan, itu sama aja kayak bayar utang pakai pinjol nih, nggak bagus tuh. Hish, kalau ngomong ya sembarangan. Nah, oke Rin, kalau kayak gitu sekarang kita bahas jadwal-jadwalnya nih Rin. Tanggal-tanggal pentingnya apa aja nih? Nah, kalau book buildingnya itu di tanggal 22 sampai 24 Juni. Lalu offeringnya itu di tanggal 1 sampai 3 Juli dan IPO-nya di tanggal 7. Oke, ini berarti juga lumayan agak-agak cepet ya nih mainnya ya. Benar. Itu book buildingnya sebentar, nanti offeringnya juga nggak begitu lama, tiba udah melantai aja nih. Benar. Oke, nah kalau jumlah saham yang dilepas ke publik berapa nih? Nah, kalau jumlah lembar sahamnya itu di 615 juta lembar atau sekitar 15%-an lah gitu dari total sahamnya. Dari total perusahaannya ya. Di harga range-nya 400 sampai 500 rupiah per lembar saham. Jadi masih masih lumayan terjangkau lah ya. Oke, ini buat bosku-bosku nih yang udah kepepet tanggal tua tapi mau ikut pesen, BACH bisa jadi solusi nih. Benar. Ini yang kita suka. Oke Rin, nah kita akhirnya sampai di emiten terakhir yang bakal kita bahas hari ini. Benar. Yaitu emiten yang karyawan-karyawannya dipanggil PNS. Benar. Pegawai Nagita Slavina. Nah. Super idol 的笑容都没你的甜美。 Rans ya kan. Jadi Rans ini kira-kira perusahaan apa sih sebenarnya? Ya itu ya entertainment ya kita tahu sendiri punya terafiliasi Raffi Ahmad. Terus juga ternyata di prospektus ya setelah kita lihat-lihat ternyata ada Kaisang juga. Terus juga ada Doni Oskaria ya, jadi si COO-nya Danantara. Oke, Ya, mantep nih afiliasinya nih ya. Mantap ya. Gak mengerikan ya. Baby, you got something in your nose. Oke Rin, nah sekarang kita bahas dia punya performa nih Rin. Ini kan memang namanya besar, artis di baliknya besar, backingannya besar juga. Tapi apakah performanya sebesar itu? Nah kalau untuk pendapatannya itu mengalami penurunan di tahun 2025 sekitar minus 13%. Terus laba bersihnya juga, terus laba bersihnya juga mengalami penurunan sekitar 41%. Oh, penurunan lumayan signifikan ya? Benar, tapi bagus ya karena dia kalau kita lihat, kalau kita fokusnya adalah mungkin mau nih cari perusahaan yang diversifikasi, mungkin Rans cocok sih. Maksud gue jangan terlalu diinin banget. Oke Rin, nah sekarang kita udah tahu nih ya kan perusahaannya apa dan kinerja keuangannya gimana. Nah, kalau perusahaan ini besar, backingannya banyak, tapi kan masih tetap butuh dana. Nah, sebenarnya penggunaan dananya ini untuk apa sih? Nah, yang pertama itu untuk membayar utang ya sekitar 6-7%. Oke. Lalu sekitar 18% itu untuk wahana bermain yaitu Cipung Land.
Terus yang ketiga sekitar 30% itu untuk entertainment ya kan, ini fokusnya untuk entertainment. Jadi kayak mengundang artis lokal maupun internasional gitu. Oh, kalau misalnya dia bikin konser-konser ya? Bener. Gitu. Oke, ini berarti bisa buat ngundang ini. Terus sekitar 8% itu akan digunakan untuk membentuk suatu entitas usaha di bidang AI gitu. Oh, oke. Ini berarti udah mau nyayang-nyayangin Meta nih gitu. Iya, bener. Lalu 19% itu ada akuisisi kepemilikan nih di bidang kosmetik Slavina. Oh, oke. Ini berarti makin gede lagi aja bisnisnya nih ya. Oke. Hey, that's pretty good. Nah, Rin, sekarang buat bosku-bosku yang mau ikutan nih, mungkin bisa diperhatiin di tanggal-tanggal pentingnya apa aja nih? Nah, untuk tanggal pentingnya itu book building di tanggal 23 sampai 25 Juni. Terus untuk offeringnya ada di tanggal 2 sampai 8 Juli. Lalu untuk IPO-nya di tanggal 10 Juli. Oke, ini berarti di antara dua emiten yang lain tadi, ini yang paling nyantai ya? Benar. Panjang ya, di rumahnya panjang. Oke, nah buat bosku masih bisa nih mikir-mikir nih, mau ikutan bikin cipunglen apa enggak? Oke, Rin. Nah, kalau cuma dikasih satu kesempatan nih, atau cuma boleh satu emiten, kamu bakal pilih siapa? Bats jelas. Oh, karena kenapa gitu? afiliasi Jarum dan juga kinerjanya bagus. Oke, nah bosku, jadi itu dia rekomendasi kita nih. Dari ketiga emiten itu, kita merekomendasikan Batch ya, karena dia fundamentalnya ternyata dilihat paling kuat nih bosku. Oke bosku, jadi itu dia pembahasan soal 3 IPO yang baru ini. Semoga bisa menjadi insight nih bagi bosku untuk berinvestasi nih. Iya. Oke bosku, kita ucapkan terima kasih pada Arinda nih yang sudah membahas 3 IPO ini secara detail. Dan kita ucapkan terima kasih juga pada bosku yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Emas Invest Indo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Bisnis Sekuritas Channel di Indonesia.